Oke, anak-anak, kita hari ini akan mempelajari materi mengenai listrik statis ya. Materi mengenai listrik statis, kalau kita ingat ya, sebenarnya sudah kamu pelajari di SMP, cuman di SMA ini nanti lebih didekatkan pada proses perhitungannya. Nah, dari asal katanya, listrik statis, statis itu kan artinya diam. Kalau listrik itu berkenaan dengan muatan. Artinya di sini kita akan mempelajari muatan dalam kondisi diam. Ya, itu untuk materi listrik statis. Yang pertama, kita mengenal ya jenis dari muatan listrik. Muatan listrik yang kita kenal itu kan ada dua jenis ya. Kalau dilihat dari slide-nya ini, ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, nanti muatan positif dan muatan negatif ini akan terjadi interaksi. Nah, interaksi antara dua buah muatan tadi itu bisa berupa gaya tolak-menolak dan bisa juga berupa gaya tarik-menarik. Nah, kapan terjadinya tolak-menolak dan kapan terjadinya tarik-menarik? Ini bisa dilihat di sini. Jika kedua muatan tadi sejenis, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Contohnya, misalkan positif dengan positif. Ini kan muatan A-nya positif nih. Muatan B-nya juga positif. Nah, karena dia sejenis, maka nanti akan terjadi gaya tolak-menolak dengan tanda panah saling menjauh arah gayanya ya. Yang A gayanya ke arah kiri karena ditolak oleh B, yang B gayanya ke arah kanan karena ditolak oleh A, karena kan dia sejenis. Kemudian muatan C dan muatan D ini sama-sama bermuatan negatif. Karena muatannya sejenis, maka terjadi gaya tolak-menolak antara kedua muatan ini. Nah, bisa dilihat juga di sini, ini muatan negatif ditolak oleh muatan D. Karena ditolak, maka C nggak mungkin kan mendekati D arah gayanya. Pasti akan menjauhi D, sehingga dia ditolak. D juga ditolak oleh C, karena dia sama sejenis. Maka dia akan menjauh ke arah kanan. Nah, lalu bagaimana jika muatannya itu berlainan jenis? Seperti muatan A misalkan positif, muatan B-nya negatif. Maka ini akan terjadi gaya tarik-menarik antara dua muatan. Nah, sekarang ada seorang ilmuwan bernama Charles Augustin Coulomb. Dia meneliti besarnya hubungan gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik antara dua buah muatan. Dan dia kemudian membuat suatu hukum yang sekarang kita kenal sebagai hukum Coulomb. Bagaimana bunyi dari hukum Coulomb itu? Kamu bisa lihat di slide ini. Bunyinya adalah gaya tarik-menarik dan tolak-menolak antara dua buah muatan sebanding dengan besar muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Nah, dari kalimat ini bisa kita simpulkan, ternyata besarnya gaya tarik-menarik itu sebanding dengan besar muatannya. Artinya, kalau muatannya makin besar, maka gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolaknya juga makin besar karena dia sebanding. Beda halnya kalau muatannya diperkecil, maka nanti gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolaknya juga makin kecil. Nah, lalu bagaimana kalau dia berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan? Berarti hubungannya gaya dengan jarak. Kalau ada kalimat berbanding terbalik, berarti kebalikannya. Misalkan, kalau jaraknya diperbesar, maka gayanya jadi kecil karena berbanding terbalik. Kalau jaraknya diperkecil, gayanya jadi besar. Jadi berbanding terbalik antara jarak dengan gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak. Nah, lalu menurut si Charles Augustin Coulomb, berapa sih besar gaya tarik-menarik dan gaya tolak-menolak antara dua muatan? Kalau di sini digambarkan ada dua buah muatan. Ini ada muatan A, ada muatan B. Nah, misalkan ini berlainan jenis sehingga terjadi gaya tarik-menarik nih antara kedua muatan tersebut dengan gaya sebesar F. Dan jarak antara kedua muatannya adalah R di sini. Nah, berapa besar gaya F ini, gaya tarik-menariknya?
Menurut Coulomb, untuk menghitung besar gaya tarik-menariknya, kita bisa menggunakan persamaan ini. F sama dengan K dikali muatan A atau QA dikali QB muatan B dibagi dengan R pangkat 2. Ya. Dimana nanti F ini adalah gaya tolak-menolak atau tarik-menarik antara dua muatan tadi. QA dan QB ini adalah muatannya. Kalau QA berarti dia muatan A, satuannya adalah Coulomb. Kalau tadi gaya ini satuannya adalah Newton ya. QB muatan B, satuannya Coulomb ya. Sama muatan juga karena satuan dari muatan adalah Coulomb. Lalu R ini adalah jarak dari kedua muatan. Satuannya adalah meter. Sedangkan K ini adalah konstanta. Nah, nilai konstanta ini berupa tetapan. Jadi nanti pas perhitungan, nilai K-nya itu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Nah, di sini perlu dipahami, untuk menyederhanakan perhitungan, tanda muatan tidak perlu dimasukkan. Ya, ingat, tanda muatan tidak perlu dimasukkan kalau kita mau menghitung gaya Coulomb. Ya, karena gaya Coulomb ini tergolong ke dalam besaran vektor. Sehingga nanti tanda muatan positif dan negatifnya pada muatan tidak perlu kita masukkan ke dalam persamaan. Sekarang saya kasih contoh nih. Dua buah muatan terpisah pada jarak 4 cm mengalami gaya tarik-menarik sebesar 8 Newton. Jika kedua muatan didekatkan sehingga jaraknya menjadi 2 cm, berapa gaya tarik-menariknya? Nah, ini yang ditanya, gaya tarik-menariknya kalau jaraknya 2 cm. Cara mengerjakannya adalah, pertama, kamu tulis dulu apa sih yang diketahui dari soal ini. Pertama kita lihat, ini ada angka 4 cm. 4 cm ini adalah jarak katanya. Nah, ini ada jarak. Jarak itu tadi simbolnya adalah R. Ini karena jaraknya yang pertama, maka saya tulis sebagai R1. Yaitu jarak pertama, yaitu 4 cm. Terus dia mengalami gaya tarik-menarik 8 Newton. Jadi ketika dua muatan tadi jarak 4 cm, mengalami gaya tarik-menarik 8. Ini sebagai gayanya. Simbol dari gaya adalah F. Sehingga di sini saya namakan sebagai F1. Besarnya adalah 8 Newton. Kemudian yang tadinya jarak 4 cm, kedua muatan tadi didekatkan sehingga jaraknya menjadi 2 cm. Berarti nanti R2 itu menjadi 2 cm. Berapa sekarang nih gaya tarik menariknya kalau jaraknya menjadi 2 cm F2? Nah, kalau kita lihat sekilas ini adalah perbandingan. Nah, bagaimana hubungan gaya dengan jarak? Tadi sudah dijelaskan oleh hukum Coulomb bahwa gaya itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Sehingga rumus yang bisa kita dapatkan untuk perbandingannya yaitu F1 per F2 itu sama dengan R2 pangkat 2 per R1 pangkat 2. Nah, kita substitusi nih nilai-nilai dari angka-angkanya. F1 tadi sudah kita tulis ya, nilainya adalah 8. Kita tulis 8. F2 ini yang kita cari nilainya. Ini F2 ini kita cari nilainya. Nah, R2 itu 2 cm tadi dari sini. Ini R2 ini 2 cm, kita substitusi. Karena R2-nya pangkat 2, ini jadi 2 pangkat 2. Per R1-nya adalah 4 pangkat 2. Nah, kita masukkan 2 pangkat 2 kan 4. 4 pangkat 2, 16. Berarti kalau ditanya F2, kita hitung, F2 itu tinggal kita kali silang. 8 dikali 4 pangkat 2, yaitu 16, dibagi dengan 2 pangkat 2, 4. Nah, jadi seperti ini. 8 kali 16 dibagi 4. Dan hasilnya adalah 32 Newton. Nah, itu adalah jawabannya. Berarti besar gaya F2 adalah 32 Newton. Nah, contoh soal berikutnya. Nah, ini yang sering sekali keluar kalau lagi ujian ya. Jadi ada 3 buah muatan, yaitu muatan A, muatan B, dan muatan C, tersusun seperti gambar berikut. Nah, bisa dilihat di sini. Ini muatan A itu bermuatan positif, ya, muatan A itu bermuatan positif. Kemudian muatan B bermuatan negatif. C bermuatan positif. Jarak antara muatan A dengan muatan B adalah 1 meter. Jarak muatan B dengan muatan C adalah 1 meter.
Nah, besar muatan A, ini dari soal diketahui, 1 mikrokulom. Nah, ini ada kali, ini yang simbol kayak gini, ini dibacanya mikro. Dan perlu diingat bahwa 1 mikrokulom itu nilainya sama dengan 10 pangkat min 6 kulom. Jadi kalau ada 1 mikro itu sama aja 1 kali 10 pangkat min 6. Jadi mikronya itu adalah 10 pangkat min 6. Nah, muatan B katanya nilainya adalah 2 mikrokulom. Nilainya 2 mikrokulom. Nah, mikronya tadi sama ya, artinya 10 pangkat min 6. Sehingga ini jadinya 2 kali 10 pangkat min 6. Muatan C itu adalah positif kan ya, 4 mikrokulom. Mikronya berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Dan konstantanya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per kolom kuadrat. Pertanyaannya, tentukan besar dan arah gaya kulom pada muatan B. Nah, coba diperhatikan. Jadi, yang ditanya, yang digarisbawahi ya, besar dan arah gaya pada muatan B. Pada muatan B, berarti yang di tengah. Nah, kalau dilihat dari soal ini, muatan yang di tengah ini akan mengalami interaksi dengan muatan A dan interaksi juga dengan muatan B, muatan C. B dengan A karena berlainan jenis, maka B akan tertarik ke arah A. B dengan C, maka B juga akan ditarik ke arah C karena dia berlainan jenis. Nah, bisa dilihat kan nanti arah gayanya berlawanan. Nah, seperti gambar ini, ya. B dengan A ini terjadi gaya tarik-menarik, B-nya ketarik. Ini hubungan B dengan A. B dengan C, B ketarik ke arah kanan karena dia berlainan jenis. Karena arah gayanya berlawanan, maka gaya totalnya itu kita kurangin. Yang besar dikurang yang kecil ya, untuk menghitungnya. Saya tulis kembali apa yang diketahui di soal tadi. Muatan A, Ki A, itu nilainya 1 mikrokulom. Tadi ingat ya, mikro itu artinya 10 pangkat min 6. Itu mikro, 10 pangkat min 6. Berarti nanti kalau 1 mikrokulom, ini jadinya 1 kali 10 pangkat min 6 kulom. Ki B itu nilainya adalah 2 mikrokulom. Berarti nilainya juga 2 kali 10 pangkat min 6 kulom. Ya, 2 mikro. Ingat tadi mikro itu 10 pangkat min 6. Ki C 4 mikrokulom, berarti nanti tinggal tulis sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6. Dan K-nya sudah kita ketahui ya, 9 kali 10 pangkat 9. Nah, selanjutnya untuk menghitung gaya total yang bekerja di muatan B ini, kita hitung nilai gaya B dengan gaya A, gaya tarik-menarik antara B dengan A. FBA ini kita cari pakai rumus K kali Ki B kali Ki A dibagi jaraknya antara A dengan B, RAB kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. K-nya ya, untuk nilai K-nya itu tadi 9 kali 10 pangkat 9, itu K-nya. Ki B-nya tinggal kita masukkan tadi 2 mikro ya, 2 kali 10 pangkat min 6. Ki A-nya adalah 1 mikro tuh, berarti 1 kali 10 pangkat min 6, atau kita tulis 10 pangkat min 6 aja. Dibagi dengan jarak antara A dan B, tadi adalah 1 meter, jadinya 1 pangkat 2. Nah, kalau kita hitung nilainya, nanti kita akan dapatkan nilainya 18 kali 10 pangkat min 3 Newton. Begitupun kita menghitung FBC. Untuk FBC. FBC itu berarti hubungan antara muatan B dengan muatan C. Itu namanya FBC. Nah, di mana nanti kalau kita tulis FBC itu rumusnya K kali Ki B, muatan B dikali muatan C. Ki C dibagi jarak antara B dengan C, ya, FBC. Dimana nanti untuk K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9, Ki B-nya 2 kali 10 pangkat min 6, Ki C-nya adalah 4 mikrokulom atau 4 kali 10 pangkat min 6. Dan jarak antara B dengan C sudah kita ketahui, yaitu 1 meter ya. Jadi di sini ditulisnya RBC-nya itu adalah 1 pangkat 2, karena di sini kuadrat nilainya. Dan kalau kita hitung nanti, maka FBC itu didapatkan nilainya 72 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, selanjutnya bagaimana kita menghitung gaya total antara FBA dan FBC ini? Seperti dijelaskan di awal, karena arah FBA sama FBC ini berlawanan arah, maka
gaya totalnya harus kamu kurangin, yaitu yang besar dikurang yang kecil, karena arah gayanya berlawanan. Beda halnya kalau arah gayanya searah, itu F totalnya kita kurang. Nah, di sini karena arah gayanya berlawanan, ya dari gambar ini ya, arah gayanya berlawanan, satu ke kanan, satu ke kiri, maka F totalnya itu adalah yang besar dikurang kecil. Di sini yang besar adalah FBC-nya, yaitu 72. FBC dikurangin FBA. FBC-nya adalah 72 kali 10 pangkat min 3 dikurang FBA-nya 18 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau kamu kurangin, maka akan didapatkan nilai 54 kali 10 pangkat min 3 Newton. Nah, nilai F total. Nah, inilah kita dapatkan gaya totalnya, 54 kali 10 pangkat min 3. Nah, lalu kemana arahnya? Untuk menentukan arah, ya, itu harus arahnya itu sesuai dengan gaya yang paling besar. Nah, gaya yang paling besar kan FBC. FBC itu kalau dilihat dari gambar arahnya ke kanan. Ya, lihat nih FBC nih dari gambar ini ya. Tuh lihat kursor ini arahnya ke kanan. Berarti karena arahnya ke kanan, maka gaya total itu arahnya ke kanan sesuai dengan arah gaya yang paling besar. Nah, itu cara menghitung kalau ada 3 muatan ditanya salah satu gayanya posisinya di mana. Berikutnya, soal berikutnya. Nah, ini soal kalau ada 3 muatan terletak pada segitiga sama sisi. Nah, ini saya bacakan dulu soalnya. 3 buah muatan membentuk segitiga sama sisi seperti gambar berikut. Jarak antara ketiga muatan masing-masing adalah 10 cm. Jika diketahui muatan Q1 ya, itu katanya positif, nilainya 1 Coulomb. Muatan Q2 dan Q3 itu katanya sama, ini nilainya adalah minus 2 Coulomb. Dan tetapannya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb kuadrat. Tentukan besar resultan gaya Coulomb pada muatan Q1. Nah, yang ditanya gaya Coulomb pada muatan Q1. Untuk menghitung besar gaya Coulomb pada muatan Q1, itu kita amati dulu ya bentuk arah gayanya. Dilihat di gambar soalnya ya, bisa dilihat di sini. Ini gaya muatan Q1 berinteraksi dengan muatan Q2. Karena Q1-nya positif, Q2-nya negatif, maka Q1 ditarik oleh Q2 karena kan berlainan jenis, sehingga mengalami gaya tarik menarik ya, dari Q1 ditarik oleh Q2, arah panahnya seperti ini. Kemudian hubungan Q1 dengan Q3 juga sama, dia mengalami gaya tarik menarik, yaitu antara Q1 dengan Q3 ya, karena satu positif satu negatif. Dan ingat, ini segitiga sama sisi. Yang namanya segitiga sama sisi, panjang sisinya itu sama dan sudutnya juga sama kalau dia segitiga sama sisi. Sehingga nanti kalau total sudut pada segitiga itu 180 derajat, maka satu sisinya itu bernilai 60 derajat. Karena segitiga sama sisi ya, totalnya supaya 180. 60 di sini, 60 di sini, 60 juga di sini. Jadi totalnya semuanya adalah 180 derajat pada segitiga sama sisi. Sekarang kita lihat di sini pembahasannya. Nah, tadi sudah dijelaskan antara Q1 dan Q2 terjadi gaya tarik-menarik. Ya, gaya tarik-menariknya dihitung pakai persamaan F12, yaitu gaya 1 dan gaya 2. K dikali Q1 muatan pertama dikali Q2 dibagi jaraknya antara muatan 1 dan muatan 2 pangkat 2. Sama dengan K-nya tadi nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya itu tadi nilainya adalah yang ini 1 ya, positif Coulomb. Dikali dengan muatan kedua kan negatif, tapi ingat tanda muatan tidak perlu dimasukkan karena kita hanya menghitung gaya Coulomb. Jadi nggak usah minus 2, tapi tetap kita tulis positifnya aja, nilainya atau besarnya aja, yaitu nilai muatannya adalah 2. Nah, ini nilai 2. Dibagi jaraknya antara muatan 1 dengan muatan kedua, yaitu tadi kan 1 cm ya, berarti nanti 10 cm kita ganti ke meter, ini jadinya 10 pangkat 1 dikuadratkan. Nah, kalau kita hitung nilainya nanti dapatnya adalah 18 kali 10 pangkat 11 Newton. Lalu gaya antara 1 dan 3.
K-nya sama, 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya adalah 1 Coulomb. Q3-nya adalah 2 Coulomb. Kalau kita masukkan angkanya 1 kali 2 per jarak antara Q1 dan Q3. Ini nanti harus diubah dalam meter ya, satuan jarak itu dalam meter. Ini di sini 0,1 atau saya tulis dalam bilangan berpangkat, jadinya 10 pangkat min 1 meter dikuadratkan. Nanti kalau kita kalikan, hasilnya adalah 18 kali 10 pangkat 11. Nah, lalu untuk menghitung F totalnya, kalau dia membentuk sudut, jangan sekali-kali ditambahkan atau dikurang. Kalau dia memiliki sudut, maka cara menghitung gaya totalnya menggunakan rumus vektor di kelas 10. Nah, kamu ingat ya, rumus vektor di kelas 10 itu adalah akar yang seperti itu di sini. F total itu sama dengan akar dari F12 kuadrat ditambah F13 kuadrat ditambah 2 kali F12 kali F13 cos alfa. Di sini cosnya 60 derajat. Kenapa? Karena tadi segitiga sama sisi. Sudutnya adalah 60. Nah, nanti nilai F12 dengan F13 itu kan sama. Karena kebetulan sama, saya misalin aja X untuk mempermudah perhitungan. Karena kebetulan sama nilainya, 18 kali 10 pangkat 11. Jadi X-nya itu adalah 18 kali 10 pangkat 11. Dengan ganti F12 nilainya kan X, jadi X pangkat 2. F13 juga diganti jadi X, jadinya X kuadrat. Ini 2 kali X cos 60. Berarti ini 2 dikali X dikali dengan setengah. Nah, ini sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat, ini 2 nih coret nih. Ya, X kali X kuadrat, jadinya akar 3X kuadrat. Nah, ini kalau kita sederhanakan, X kuadrat keluar, sehingga jadinya X akar 3. Dan ingat, tadi X itu nilainya adalah segini, 18 kali 10 pangkat 11. Ya, 18 kali 11 dikali akar 3, maka didapatkan 18 akar 3 kali 10 pangkat 11 Newton. Nah, demikian untuk materi hukum Coulomb ya. Jadi kita hanya sampai pada hukum Coulomb. Kita lanjutkan minggu depan mengenai medan listrik. Oke, cukup sekian dari saya.